Bang Kiwil. Sekarang sudah mulai terkoneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum Mas Kiwil. Suara saya apakah sudah tercopy? Sebentar. Mohon maaf sahabat-sahabatku. Suaranya kecil. Belum terdengar. Pada malam hari ini insya Allah sudah. Insya Allah Mas Kiwil juga akan bergabung bersama kita di Zoom Cloud Meeting, dan sahabat-sahabatku yang mungkin terkoneksi di Facebook bisa menyaksikannya juga di layar, karena saya coba sorot ke live Facebook. Beliau juga lagi setting sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bang Kiwil. Kebetulan teman-teman juga sudah pada kumpul semua di channel, dan kami live ini ada sekitar 900 user yang berkumpul pada malam hari ini di seluruh Indonesia. Saya coba ini dulu memberikan kata sambutan dulu. Ya sahabat-sahabatku semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini juga saya sudah terkoneksi dengan baik dan sangat bagus, jernih. Kalau teman-temanku mungkin tidak bisa melihat wajah Bang Kiwil secara langsung, tapi minimal nanti suaranya tercopy. Harapan saya, dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabatnya lovers Indonesia dimanapun berada. Juga ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Malaysia juga ikut bergabung di malam hari ini. Dari Singapura pun ada Bang Mas Jo, orang Singapura, bergabung bersama kita di malam ini. Itu dari saya Pak MC, biar secepatnya mungkin kita bisa masuki acara yang selanjutnya. Ruger ganti menuju Pak MC. Yang sudah kasih sambutan dan juga masih berusaha untuk menyambung koneksi dengan Bang Kiwil ya, tamu spesial kita di acara Safari Ramadan malam hari ini di channel Gpenta Nasional. Luar biasa Bang Zuraid, terima kasih ya. Dan baiklah sahabat Zilover, langsung saja kita akan masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu kultum dan juga interaktif dari komedian kita, komedian Indonesia Bang Kiwil, yang sudah terkoneksi dengan Bang Zuraid Bima secara langsung ya. Yang akan berinteraksi dengan rekan-rekan kita, perwakilan dari channel sahabat. Dan mungkin langsung saja Bang Zuraid untuk acara kultum, waktu dan jalur dipersilakan secukupnya. Ya, sebentar. Oke, siap. Saya persiapkan dulu ininya, biar langsung tercopy gitu ya suara Bang Kiwil. Saya koneksikan dulu ke Zelonya. Siap. Biar sahabat-sahabatku juga langsung mendengarkan di Zelonya langsung, biar lebih jelas. Begitu ya sahabat-sahabat semua, mohon bersabar sebentar.
untuk interaktifnya bisa terdengar lebih sempurna ya Bang Surai. Mungkin bisa disetting-setting terlebih dahulu untuk melengkap antara live Facebook dan juga serunya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bang Surai, ada trouble di jaringan saya tadi. Jadi waktunya Kita kurang terang kayaknya ya. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah gini. dengan amat sangat terpaksa dari Bang Surai sudah membuka sendirian untuk acara malam hari di Safari Ramadan. Mana sudah bisa mulai? Yang kita adakan bersama-sama di channel Cipta Nasional yang sudah kehadiran tamu istimewa Ibu Pembina Kasir Brigjen Polisi Dr. Parasian Simanung Khalid SHMM yang sudah kasih sambutannya tadi. Sudah ada Komedian Indonesia Bang Kirin yang lagi mempersiapkan gerakannya. Gin, Mohon bersabar ya mereka sahabat biar lebih jelas untuk koneksi ke monitor kita masing-masing. Mungkin sudah siap Bang Surai, Bang Susan. Sudah siap? oke berarti langsung ke ini aja deh, karena agak kesulitannya. Saya coba tadi bikin ID Mas Kiwilnya, tapi mungkin langsung saja di ID saya deh. Sekali lagi terima kasih Bang Kiwil telah menyempatkan waktu buat kami semua di komunitas Celovers Indonesia. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama ini, di saat-saat nanti kita sudah memasuki masa-masa yang mungkin memungkinkan kita berjumpa darat, kita melaksanakan kegiatan di darat yang rencana mungkin kami di bulan November atau Desember nanti ada jumpa darat nasional dan internasional di Yogyakarta. Insya Allah mungkin kita bisa jumpa darat di sana nanti. Sahabat-sahabat Celover semua, marilah kita sejenak mendengarkan tausiah atau kultum lah dari sahabat kita, saudara kita Bang Kiwil yang dulu kita kenal seorang pelawak. Ini beliau alhamdulillah mendapatkan satu hidayah dan bersyukur beliau jadi pendakwah atau penceramah sekarang. Kepada Bang Kiwil silakan langsung saja. Amin amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang pada malam hari ini alhamdulillah berkumpulnya keluarga besar semua, yang hari ini Allah pertemukan Kiwil dengan semua keluarga besar yang ada di Zoom ini. Kiwil doakan mudah-mudahan pertemuan ini jadi awal ampunan ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kami semua, berikan kami ganjaran pahala, terima kami semua amalan puasa kami, terima semua amalan ibadah-ibadah kami ya Allah ya Rabbana. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak beliau, karena kemuliaan beliau, karena kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, keluarga besar yang ada di Zoom ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan para kiai, alim ulama, abaik ustadz dan ustazah,
Allah limpahkan kesehatan, keberkahan di dunia wal akhirat. Amin. Ya para jemaah semuanya, para hadirin, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Pertemuan kita ini pun tidak lepas dari apa yang ditakdirkan Allah. Kehendak Allah, keinginan Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berat sekali. Mungkin saudara-saudaraku, para jemaah semuanya menganggap bahwa bulan ini adalah bulan yang paling berat. Dan kita yakini bahwa memang bulan ini yang paling berat. Khusus adanya musibah COVID-19 ini sangat-sangat di luar dari perkiraan kita sebagai manusia biasa. Dilema memang sebagai umat Islam. 3 bulan ke belakang kita banyak sekali berharap kepada dunia ini. Mudah-mudahan Ramadan berjalan dengan lancar. Inilah nikmatnya kalau kita menuruti apa kehendak Allah. Terkadang kehendak manusia berbeda dengan apa yang diinginkan Allah. Padahal keinginan Allah lebih baik daripada kehendak manusia. Di bulan Ramadan, banyak orang berharap pekerjaan lancar, penghasilan lancar, ibadah lancar, usaha lancar. Semuanya keinginan lancar. Namun Allah titipkan sesuatu pesan yang sangat indah lewat COVID-19. Semua orang berpikir bahwa COVID-19 ini suatu yang sangat-sangat menyakitkan, khusus buat umat Islam. Keterbatasan kita sebagai manusia untuk bisa beribadah. Dilema, sebelum bulan Ramadan semua konflik ada dan menimpa kita semua. Khusus buat kita para usahawan, orang yang selalu terbiasa dengan bekerja. Namun dengan adanya COVID ini, semuanya sirna, impian, khayalan, keinginan, semuanya sirna. Yang ada cuma rasa ketakutan, rasa keinginan, rasa emosi, amarah keluar semuanya. Tidak lepas juga dengan diri saya, kiwil. Semua orang kenal kiwil. Di bulan Ramadan ini jobnya pasti banyak di kiwil. Dia rencana Allah yang hebat. Di pikiran kiwil cuma satu, bulan Ramadan panen saya. Pasti bakal nongol di TV. Banyak penontonnya. Minimal TV kiwil punya penghasilan lebih. Lihat, Allah punya rencana lain. Semuanya dibatalkan, di-cancel. Yang namanya safari Ramadan selesai, dibatalkan panitia. Acara kultum selesai. Acara TV dibatalkan semuanya. Hilang. Mungkin orang berpikir, ya pun kasihan ya kiwil. Tidak. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Hidup hanya untuk Allah, mati pun hanya untuk Allah, ibadah pun hanya untuk Allah. Terkadang saya juga miris. Wah, gimana nih? Orang pasti akan berpikir bagaimana nanti Ramadan, buka puasa bagaimana? Itu baru puasa. Baru ibadah puasanya saja kita sudah nyesek. Bagaimana dengan nanti lebaran, hari yang tinggi? Bapak-bapak yang biasa dengan penghasilan yang berharapkan dengan THR, punya uang banyak, bisa beli baju lebaran, bisa beli makanan buat lebaran, dia pupus semuanya. Apa yang diharapkan Allah? Yuk, sama-sama kita bermuhasabah diri. Belajar kiwil. Wah, dilema banyak. Para jemaah semuanya yang dirahmati Allah, dilema banyak. Bayangkan, terpikirkan saudara-saudara semuanya, dunia teknologi, WhatsApp, Instagram, di YouTube, konflik umat Islam tidak pernah berhenti. Dilarang sholat di masjid, marah umat Islam. Itu belum masuk Ramadan. Dilarang tabligh akbar, dilarang mengadakan kegiatan PHBI. Lihat konflik awal. Urusan sholat saja sudah dilarang.
azan berkumandang kita tetap cuek. Lalu buat apa? Ramadan ini kita isi dengan sesuatu yang baik buat diri kita. Buat diri kita. Sholat kita di bulan Ramadan ini buat diri. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini yang dipanggil. Siapa orang-orang yang beriman? Yang merasa kalbunya ada Allah. Bukan ada Islam. Islam banyak. Tapi kalau ada Allah, panggilan. Disinilah kita banyak belajar. Corona, COVID-19, lockdown kita. Semua pikiran kita yang berhubungan dengan uang. Uang dan uang. Manusia mana yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan Tuhan. Bulan Ramadan ini kita kembalikan lagi pada diri kita. Ya Allah ya Rabbana, hanya tepat-Mulah hamba memohon. Kepada-Mulah hamba meminta ya Rabb. Sedih memang, miris seorang kiwil ketika merasakan mohon. Gimana ya Allah? Istri banyak. Oh. Istri banyak. Anak banyak. Lebaran gimana ya Rob? Puasa gimana ya Rob? Mana lagi bermasalah lagi. Ketawanya. Masalah. Namun diingatkan, kalau hidup hanya untuk Allah, Allah tahu caranya. Jangan khawatir. Urus saja urusanku. Urusanmu Allah yang atur. Di bulan Ramadan ini berlomba-lomba. Lihat, dunia membuat kita menjadi seorang pengemis. Banyak orang berharap. Malam dia tahajud. Malam dia meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, berikan hamba rezeki. Lihat apa yang terjadi. Pagi-pagi mereka ngemis sama orang. Meminta sedekah. Meminta belas kasihan. Berbondong-bondong datang meminta kepada manusia, padahal tadi malam dia meminta kepada Allah. Allah meminta kita untuk apa? Ikhtiar. Bekerja saja. Gak bisa bekerja di luar, bekerja di rumah. Dengan apa? Membantu istri. Berkomunikasi dengan lingkungan. Bekerja saja di situ. Jadi kan isi setiap hari dengan ibadah, sedekah, amalan. Gak usah jauh-jauh pengen soal. Lihat, banyak sekarang orang ingin menunjukkan bahwa wah saya ahli sedekah, saya mau nyumbang begini. Kita manusia jangan pernah mau dipuji dan dibanggakan manusia. Karena itu tersiksa. Saatnya sekarang kita melihat bagaimana keluarga kita. Tetangga kita yang kiri, yang kanan, yang depan, yang belakang, yang di atas, yang di bawah, semuanya kita pikirkan. Kembali bermuhasabah diri. Insya Allah dengan muhasabah diri, Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang paling nikmat. Yang paling nikmat. Saya berpikir, di antara banyak para jemaah yang hadir di Zoom ini, saya yakin punya masalah. Betul. Pasti punya masalah. Masalahnya apa? Duit. Betul. Duitlah yang selalu jadi permasalahan. Tidak bisa beli beras gara-gara nggak punya. Nggak bisa beli baju gara-gara itu. Saya ingat lagunya anak-anak zaman dulu. Dan itu pelajaran buat saya. Saya harus belajar. Ingat, seorang anak kecil saja berani memberikan pelajaran buat kita. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Gak punya baju, gak apa-apa. Masih ada yang tahun lalu, pakai yang tahun lalu. Gak usah khawatir, lebaran bukan untuk memandang kita fisik. Tidak, bajunya tidak. Allah melihat manusia hanya dari amalan, sholatnya, sedekahnya, bukan dari baju. Kalau saja baju jadi ukuran untuk masuk surga, saya beli baju yang paling mahal.
Namun Allah tidak melihat baju, jabatan. Gak ada yang namanya seorang pejabat masuk surga duluan, gak ada. Gak ada yang namanya seorang orang yang kiai ulama masuk duluan. Semuanya antri, tunggu panggilan. Gak melihat jabatan. Dan terlihat nanti di padang mahsyar bagaimana manusia-manusia yang wajahnya bersinar, hidupnya tenang, jalannya tenang, dia santai masuk di padang mahsyar, dia santai karena dia tahu posisinya bahwa dia sedang ada sama Allah. Ini yang kadang-kadang kita pun merasakan seperti itu. 17 tahun, hampir sekitar 10 tahun lah. 10 tahun saya jauh dari Allah. Hidup jauh dari Allah. Dekat dengan materi, dengan dunia, dengan uang, dengan fasilitas, dengan kekayaan, semuanya udah pernah ngerasain. Saya yakin di sini di antara semuanya pasti ada yang belum pernah punya penghasilan di atas 1 miliar. Kelihatan. Wajahnya kelihatan. Yang punya duit 1 miliar angkat tangan. Iya. Ada kebanggaan dalam diri Kimil punya duit seperti itu, bagaimana? Ternyata benar apa kata Kiai? Kata ulama, ada rezeki yang menjauhkan kita dari Allah, ada rezeki yang mendekatkan kita pada Allah. Inilah masalahnya kita. Selalu menganggap diri kita itu baik-baik. Oh tenang, nanti kalau saya kaya raya, saya banyak duitnya, tenang. Saya akan begini, saya akan sedekah, saya akan soleh, saya akan... Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setan tidak nganggur. Setan itu selalu bekerja kapan. Bahkan ada setan yang paling soleh, ada. Berhati-hatilah dengan semua apa yang kita bawa. Ikhlaskan diri, khususkan diri kita ini hanya ibadah kepada Allah. Curahkan diri kita kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, COVID-19 ini, di rumah saja, jadikan pelajaran kita untuk lebih dekat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, sholat, sedekah. Walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 500 rupiah, ikhlaskan karena Allah. Allah ganti berlipat ganda. Kesusahan akan jadi kesenangan, kesedihan akan jadi bahagia. Kalau kolbu kita isi dengan Allah, 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 Allah. Pandai-pandai saja kita menyebut nama Allah. Di bulan Ramadan ini panggil Allah, 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 Allah. Sering-sering panggil Allah. Karena Ramadan ini Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu Allah yang manggil, Allah yang manggil. Betapa nikmatnya dipanggil Allah sebagai orang-orang yang beriman. Manfaatkan panggilan untuk kita bisa bertemu di surga Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Maksud dan tujuan Kimil bicara seperti ini bukan menggurui, bukan menasehati. Apa yang saya ucapkan khusus buat diri saya. Mudah-mudahan saya lebih istiqomah, Amin. lebih dekat kepada Allah, lebih senang kepada umat-umatnya Rasulullah SAW. Amin. Enak, nikmat. Tidak pernah mengatakan bahwa suatu yang sakit itu adalah sakit. Jadikan yang sakit COVID-19 ini sebagai suatu hal yang berbau ibadah. Kecewa dengan siapapun, jadikan ibadah. Jadikan kita orang-orang yang sabar. Oh, Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Jadikan bulan ini, bulan COVID-19, orang-orang yang sabar. Tahan emosi kita, tahan amarah kita, tahan kebencian kita, tahan sakit hati kita. Amin. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang sabar. Jadikanlah istri-istri hamba orang-orang yang sabar. Jadikanlah anak-anak hamba orang-orang yang sabar. Amin. Ya Allah, hamba tahu Kaulah yang maha mengetahui. Amin. Kita tahu Allah maha tahu. Kita punya rencana, Allah yang maha merencanakan. Indah kalau memang kita tahu bagaimana rencana Allah. Jangan turuti nafsu dunia. Gak kelar saudara, gak kelar.
kelar kalau kita hanya bicarakan soal dunia. Kita bicara soal dunia, mohon maaf lahir dan batin. Dari jam 9 sampai jam 9 pagi tidak akan pernah selesai urusan. Tapi kalau ngomongin urusan Allah, cukup 1 menit. Insya Allah urusan kita dari pagi sampai malam, malam ketemu pagi, selesai dengan sendirinya. Kalau kita dekat dengan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menyinggung perasaan para jemaah, para keluarga besar yang ada di Zoom ini. Dan sekali lagi, saya Kimil tidak bermaksud untuk menggurui, menasehati. Semuanya punya rasa kecewa, Kimil pun punya rasa kecewa. Yang lain punya rasa sedih, Kimil pun punya rasa sedih. Tapi limpahkan kekecewaan kita, kesedihan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selesaikan semua urusan-urusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Saya Kiwil Al-Fakir, mohon petunjuknya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Amin. Allah limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cilovers Indonesia dimanapun berada, ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nanti untuk Bang Kiwil berhubung kesempatan malam hari ini pertama kali, dan ini mungkin pertama kali saya mencoba mengambil satu pelajaran atau satu hikmah dari seorang komedian yang dalam arti kata seorang artis mendapatkan satu hidayah menjadi seorang penceramah. Itu poin pertamanya ya. Dan banyak juga yang tahu Mas Kiwil katanya punya kelebihan daripada yang lain, yang mungkin benar ya, yang mungkin udah pasti usah ada jadi mungkin teman-teman penasaran. Jadi dari owner channel ya, kebetulan di Zelo ini ada yang hadir pada malam hari ini sekitar 50 channel seluruh Indonesia. Juga ada saudara-saudara kita di Malaysia juga, orang Malaysia asli bergabung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi saya kasih kesempatan dan saya kembalikan dulu ke Bang MC, mungkin bergantian masuk ya. Nah, untuk para owner atau perwakilan channel, Pak MC silakan ambil merahnya kembali. Roger. Terima kasih Mbak Zurain Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Kiwil yang sudah jadi sedikit kultum ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa ambil apa ceramah dari Bang Kiwil tadi. Dan inilah saatnya yaitu interaktif antara rekan sahabat Zilufan dengan Ustadz Kiwil atau Bang Kiwil ya. Langsung saja untuk rekan-rekan yang sudah tersemat ya, ada beberapa rekan dipersilakan langsung untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan ke Bang Kiwil, dipersilakan ada Bang di sana, Bang Udin, ID ruang kutub, ID Aqua, ID Tata, ID Wayang, ada Pak Ketua Masjid Mas Vital, ID Kadal Mesir, dan juga masih ada beberapa rekan yang Kadal Mesir ini lagi di Arab beliau. tanya-tanya banyak di langsung sama Ustaz Kiwil. Waktu dan jalur silakan. Ya, sebelum naik ya, jadi tolong disebutkan namanya, channelnya, dan kalau bisa diusahakan dari daerah mana. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo LGR 01. Nah,
dari channel RGR Surabaya, misalnya contohnya seperti itu ya, biar Mas Kiwil juga tahu posisi atau di daerah mana kita on airnya. Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil posisi yang pertama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malam. Bapak Pasarian Siman Khalid, yang terhormat Bang Junaid Bima dan juga Pak Ustadz Kiwil. Saya ID Vital, domisili di Batam, yang coba mengetuai di channel Purworejo Berirama. Assalamualaikum Batam. Nah, di sini saya coba ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya, yang sedikit ada hubungannya dengan Bang Kiwil ini. Salah satu komedian favorit untuk saya juga ya, yang selalu tenar di TV-TV ya. Allahu Akbar. Tuh, Bang Kiwil, boleh nanya nggak? Dari abang pertama jadi seorang komedian, sekarang menjadi ustadz, itu tentunya mendapatkan suatu hidayah. Boleh bagi nggak? Hidayah itu abang cari atau dapat sendiri atau bagaimana? Ini suatu pencerahan yang sangat luar biasa dinantikan kita semua, khususnya saya. Begitu pertanyaan singkat dari saya, Vital dari Batam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini bicara soal hidayah. Hidayah ini dulu, ini kisahnya 17 tahun lah. 17 tahun saya di dunia entertain itu nggak paham apa sih hidayah. Yang tahunya Kiwil itu ya 17 tahun yang kerja, ya. Karena kalau orang bilang kerja itu adalah jihad, betul. Betul. Menafkahi anak istri adalah jihad, betul. Betul. Setelah ngaji baru sadar jihad yang semacam mana. Karena rezeki yang kita dapat hasil kerja pun belum tentu itu jihad. Karena kenapa? Bisa dimanfaatkan sama istri dan anak kita buat maksiat. Kalau dipergunakan anak istri kita untuk suatu yang beribadah, itu namanya jihad. Terkadang kita saking euforia, punya banyak rezeki, punya dapat penghasilan, kita kasih uang kita kepada istri kita karaokean. Apa itu jihad? Tidak. Hati-hati kita memanfaatkan rezeki kita dari Allah. Karena ada rezeki yang mendekatkan diri kepada Allah, ada juga rezeki yang menjauhkan diri kepada Allah. Ini harus dimanfaatkan benar-benar. Hidayah itu kok bisa begitu? Ini berhubungan dengan rezeki. Dulu Kiwil punya penghasilan sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sampai berlimpah. Sampai saya berpikir bahwa hidup ini nikmat banget. Namun apa yang saya dapat? Masalah dan masalah berkelanjutan. Siapa bilang orang kaya itu nggak punya masalah? Masalahnya lebih besar dari apa yang dia miliki. Orang kaya punya mobil mewah, dia punya masalah dengan pajak. Orang kaya punya rumah mewah, punya masalah dengan listriknya, dengan pajak tanahnya, dengan pembantu-pembantunya, dengan penghuni-penghuninya. Harus dibiayai, itu masalah. Bersyukurlah orang-orang yang pandai bersyukur, menikmati apa yang diberikan Allah. Karena setiap apa yang nikmat pasti ada ujiannya. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, uji dengan apa? Dengan materi, dengan kedudukan, dengan jabatan. Hal seperti itu penting. Di mana kita dapat hidayahnya? Ini. Teringat ketika saya sholat itu malam sekitar jam 2:30. 2:30 itu saya minta sama Allah, ya Allah ya Rabbana, berikan hambamu ini rezeki ya Rabb, berikan hambamu ini kesuksesan, berikan hambamu ini kemakmuran.
rahmat dan hidayah. Tuh, doa yang rutin kita pakai ketika kita meminta kepada Allah. Ketika doa itu kita sampaikan kepada Allah, Allah kasih. Allah kasih. Rezeki dikasih sama Allah. Wil, nih Wil, ada kerjaan, duitnya banyak. Alhamdulillah. Kesuksesan, Wil, nih Wil, sering syuting, dikasih popularitas. Ngetop si Wil. Wil, nih Wil, kasih rumah, kasih mobil, kasih istri-istri yang cantik, istri-istri yang soleha. Tuh. Iya, kalau ngomongin begini pada hehehe lo. Ya, semuanya dikasih sama Allah, tapi ada yang lupa dalam doa itu. Apa yang saya lupakan dalam doa itu? Rahmat dan hidayah Allah. Ternyata dalam rezeki itu ada rahmat dan hidayah Allah. Apa rahmat dan hidayah Allah? Wil, rezeki yang aku berikan kepada kamu, Wil, ada rahmat. Apa itu? Berikan hak anak-anak yatim, berikan hak fakir miskin, berikan dalam harta itu hak-hak orang yang membutuhkan. Oh, terkadang kita udah dapat rezeki, minta rezeki sama Allah, dikasih sama Allah, lupa yang namanya hidayah. Hidayah itu apa? Sesuatu yang keluar dari kolbu, ingat kepada apa yang diperintahkan Allah. Allah minta kita untuk bersedekah dengan rezeki kita. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Kita sudah main hitung-hitungan sama Allah, padahal Allah kasih kita nggak pernah pakai itu. Dikasih mobil, alhamdulillah, tapi kita nggak pernah menghitung ada hidayah Allah. Apa? Ada hak anak yatim, ada hak orang miskin. Kita beli rumah, ya beli rumah aja. Kita beli mobil, ya beli mobil aja. Kita beli motor, ya beli motor aja. Padahal di rezeki itu ada hak orang-orang yang membutuhkan. Ada perintah Allah. Hidayah itulah yang membuat saya, ya Allah ya Rabbana. Jadi selama ini ada yang susah, ada yang lalai aku lakukan. Setiap apa yang diberikan Allah kita kembalikan kepada Allah. Kita sholat, kita kembalikan, ya Allah ya Rabbana, aku sholat ini hanya untuk dia. Nah sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Hidup Kiwil sekarang ini pun bagaimana? Untuk Allah. Kapan siap untuk Allah? Allah. Kadang kita berpikir bangun tidur lupa sama Allah. Perbanyak sholawat, banyak istighfar. Dan berbanyak istighfar kita akan dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, rindu dengan Allah. Banyak salawat kita akan sayang, ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Banyak gitu. Perbaiki lisan kita untuk selalu ingat dengan lisan, dengan pikiran. Insya Allah kalau terlatih kita dengan salawat, terlatih kita dengan istighfar, insya Allah pikiran kita akan lebih dekat kepada Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mungkin gantian biar yang lain kebagian juga udah nggak sabaran ini. Dipersilakan selanjutnya. Emang congor kalau udah lebar begini mau begitu, gua pengen ngomong aja. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Aqua, tinggal di Bogor. Assalamualaikum Bogor. Anggota dari Selo Pada Lampung, juga Bekasi Plus. Terima kasih sebelumnya pencerahannya dari Bang Kiwil. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi sehingga benar-benar emosi itu menjadi suatu yang tidak terjadi atau menjadi pembelajaran. Begitu pertanyaan saya Bang Kiwil. Terima kasih Bang Juraid, juga semua rekan-rekan Silver Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Bogor udah kasih pertanyaan bagus banget. Mengendalikan emosi. Satu ilmu yang diberikan guru saya kepada saya untuk bagaimana cara mengendalikan emosi itu sebenarnya apa ya, dikembalikan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
emosi, amarah, senang, bahagia, itu pun pemberian Allah. Caranya ya dikembalikan kepada Allah. Tadi perbanyak istighfar. Setiap ada permasalahan, istighfar itu tancapkan dalam kolbu. Biasakan lisan, tancapkan dalam kolbu. Jangan ketika ada masalah langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah, terlalu lebay. Tancapkan dalam kolbu. Biar bisa menahan. Karena emosi, amarah itu ada dalam hati. Tidak diliskan. Tancapkan istighfar itu dalam kolbu. Astagfirullah. Tanamkan dalam diri untuk selalu dekat dengan Allah. Ya Allah, Kau Maha Besar ya Allah. Berikan hamba kesabaran. Lanjut dengan sholat apa? Sholat taubat 2 rakaat. Ini pernah saya ngalamin. Saya nggak punya duit. Mohon maaf nih, saya agak sedikit ini melebar. Saya punya duit. Ya, lagi miskin-miskinnya. Orang bilang, wah lagi miskin-miskinnya. Saya pulang ke rumah, istri minta duit. Bayangkan, suami mana yang nggak bakal emosi, ya? Nggak punya duit, pulang istri nagih. Dijawab jujur, marah. Bohong aja marah, gimana jujur? Tuh istri. Istri saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah, anak belum bayaran. Ayah, besok bayar ini. Ayah, besok bayar ini. Lihat, suami nggak punya duit, sampai rumah yang ditagih cuma duit. Bohong kalau nggak ada emosi. Pasti emosi. Ini bini nggak ngerti apa, laki lagi gembel. Paham dong. Laki udah muka jelek, gembel kan sedih. Muka jelek, yang nempel banyak. Jangan lihat mukanya. Lihat, suami mana yang nggak bakalan emosi? Tapi ingat pesan Kiai, Wil, masalah itu datangnya dari Allah. Lalu begitu gimana caranya? Kembalikan kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Istri minta duit, langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Kelar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ini gimana ya ini? Takbir lagi. Allahu Akbar 2 rakaat. Selesai 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ini gimana? Takbir yang kencang. Allahu Akbar. Insya Allah 24 rakaat. Istri gak bakal nangis lagi. Udah ketiduran dia, kecapean tungguin. Ya, mungkin kan. Kesabaran. Satu, kalau ada masalah, curhatnya hanya kepada Allah. Kita punya amarah, emosi, ambil wudhu 2 rakaat dulu. Sholat taubat dulu deh. Marah lagi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat lagi. Pasti ada yang salah. Semua yang terjadi pada diri kita ini, itu pasti ada kesalahan pada diri. Kenapa orang marah? Pasti kita pernah marah sama orang. Orang benci sama kita, pasti kita pernah benci sama orang. Sekarang kita bersihkan. Di bulan baik ini, bulan Ramadan, amarah kita, benci kita, hilangkan. Jadikan kita pada semua manusia penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kerinduan. Amin. Jadikan semua ini adalah saudara-saudara semuanya. Insya Allah dengan berbanyak istighfar, kalau ada emosi, istighfar, sholawat, insya Allah batin dan hati kita tenang. Bahkan lisan kita pun kadang-kadang terjaga. Dari pengen ngomong jadi gak mau ngomong, diem aja. Okay. Ya mungkin selanjutnya biar bergantian ini. Ya, silakan. Udah banyak lagi yang menunggu. Ya. Disilakan Iya. selanjutnya dari sholat 2 rakaat ya tadi ya, untuk menghilangkan amarah. Amarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jangan Bukan Komuniti dari Dalam Gunung Kidul. Gunung Kidul, Yogyakarta.
baru dilarang untuk berjamaah di masjid dan harus sholat di rumahnya sendiri. Pertanyaannya gini, karena ini masalah imam, itu imam itu harus menanggung semua jamaah. Itu ada 4 keluarga, padahal saya dijatah imam, padahal saya belum mantap nanti kalau imamnya keliru itu gimana? Itu apakah berdosa atau tidak? Itu cuma itu Bang Iwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mengimami sholat tapi mungkin belum fasih gitu ya. Nah ini ya, sebenarnya pertanyaan ini saya masih miskin ilmu. Kalau imam yang belum khatam Quran itu memang agak berat. Kalau kita sih tidak tidak layak lah menjawab pertanyaan ini karena mungkin ada yang lebih berhak jawab. Ada kiai saya, ada Kiai Jam'an Alwani, ada banyak di sini juga ada kiai-kiai yang mungkin nanti bisa menjawab. Insya Allah Siap, waktu ya. nanti akan saya tanyakan sama beliau semuanya agar beliau juga bisa menjawab. Tapi sepengetahuan saya, Iwil ini sekarang ini sholat taraweh itu memang ditiadakan dulu. Karena Iwil juga ikut apa aturan pemerintah, ikut apa kata Majelis Ulama Indonesia dan para ulama-ulama yang ada di Jakarta untuk tidak taraweh dulu. Taraweh hanya di rumah saja. Taraweh di rumah bersama anak dan istri mungkin lebih afdol, lebih nikmat, lebih dekat dengan keluarga dan lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang juga kalau kita taraweh di luar berjemaah ada aja yang bikin kita nggak khusyuk, ya, bikin kita nggak jadi curhat. Mungkin dengan taraweh di rumah curhat kita lebih dalam, lebih nikmat, lebih afdol kalau kita lebih khusyuk untuk sholat taraweh di rumah saja. Itu hanya saran saya saja karena sesuai dengan anjuran juga pemerintah dan dari MUI. Nanti untuk jawaban itu nanti saya tanyakan dulu dengan kiai saya. Makasih. Oke, ya begitu Bang ya. Ya mungkin beliau merasa belum belum pas begitu ya, belum pantas untuk menjawab lebih detailnya. Mungkin pergantian lagi, silakan di 2-3 orang lagi. Roger. Malaysia. Ataupun channel Kedongken. Soalan saya begini Bapak Ustaz ya. Saya seringkali mendengar ayat-ayat yang sungguh famous lah, kata orang putihnya famous daripada saya kecil lagi. Ayatnya berbunyi begini. Awaluddin marifatullah. Kemudian dikatakan lagi bila lahir saja yang batin maka hancur lah yang zahir ini. Jadi persoalannya saya mencari-cari enggak jumpa soalan itu, enggak jumpa jawabannya itu. Jadi apakah Bapak Ustaz boleh menerangkan lebih lanjut persoalan saya itu? Sekian, terima kasih. Kurang begitu jelas tadi ya. Ya, terima kasih sahabatku dari Malaysia. Silakan Pak Ustadz. Malaysia. Memang saya kurang jelas pertanyaannya tentang apa, tapi ini bicara soal ayat, tentang ada suatu ayat yang mungkin kurang jelas juga. Saya juga tadi kurang jelas ayatnya ayat apa. Karena berisik tadi jelonya. Karena suaranya nggak terdengar dari saya. Betul. Jadi intinya saya nggak tahu nih ayatnya apa tadi, karena nggak terdengar dan pertanyaannya tentang ayat itu juga tidak terdengar sama saya. Saya cuma dengar tentang ada ayat tentang langsung suaranya hilang lagi. Saya mohon maaf ya. Iya, betul. Sahabatku itu saya coba mau menjelaskan
di kami pun suaranya itu tidak jelas, suara bising, suara berisik gitu. Mungkin itu sahabatku yang dari Malaysia, mohon maaf kalau mungkin tidak bisa terjawab dengan baik. Dicoba yang lain, Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahaban ya Ramadan. Perkenalkan Bang Kiwil ya, salam kenal juga. Saya ID Bodo Amat atau Kang Sony. Saya sekarang berada di seputaran Cilegon, Banten. Mungkin pertanyaannya hanya seputar Ramadan ini aja ya. Mungkin perlu sedikit pencerahan ya mengenai berpuasa. Kita kan berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak sholat wajib. Apakah diterima puasanya? Seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, Kiwil puasa. Sholat ya? Nah, itu yang kadang-kadang buat saya suatu pertanyaan yang agak sedikit apa ya? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan pun panggilan Allah. Wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama pada ladzina ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan tuh. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Di situ dikatakan bahwa wajib berpuasa. Garis gambarnya gini aja. Kalau puasa wajib, bagaimana dengan sholat? Sholat saja udah pasti wajib. Tidak mungkin saat itu digugurkan, nggak mungkin. Terus gimana hukumnya? Ya sudah. Saya bilang kalau sholat, ya sholat, nggak pakai wudhu, sama kayak orang puasa tapi nggak sholat. Kalau saya tanya, sholat nggak pakai wudhu, ada tayamum. Kalau sholat nggak pakai tayamum, sama. Jadi jatuhnya jangan sampai kau sia-siakan bulan yang tapi yang benar-benar nggak masuk akal. Sholat wajib, puasa wajib di bulan Ramadan. Wajib, sesuatu yang wajib ya wajib. Sholat wajib ya wajib. Kalau misalnya salah satunya nggak dilaksanain, ya tahulah jawabannya. Karena hukumnya wajib. Sholat wajib, waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan wajib orang-orang yang beriman. Kalau dibilang gimana kalau puasa nggak sholat, berarti bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah agar menjadi orang yang takwa. Jadi kalau misalnya sesuatu yang wajib perintah Allah dilanggar, ya agak repot juga sih. Jadi kalau saya, alangkah baiknya sholat wajibnya jalankan, puasa Ramadannya jalankan juga. Ya. Kalau mengenai urusan dosa, urusan Allah, urusan hukum udah tahu lah hukumnya. Juga sih hanya sebatas jawab itu aja. Kalau mengenai hadisnya nanti saya tanya lagi. Ada. Sah. Hadisnya nanti saya tanya sama. Jadi pertanyaan tadi sah atau tidak? Bilang tadi sah atau tidak kan Puasanya ya. Kan tahu sesuatu yang wajib dilanggar itu dia tahu lah. Ibarat sah atau tidak, sholat nggak pakai wudhu, sholat nggak pakai tayamum, sah nggak sholat? Iya. Orang makan nggak. Logikanya seperti itu. Apalagi yang namanya wajib sudah wajib, tiba-tiba nggak pakai, nggak dilaksanakan sesuatu. Antara sholat itu puasa dengan sholat itu sama tuh kayak saya bilang. Sholat
artinya puasa dengan apa sholat dengan wudu. Ini selalu udah hukumnya itu. Orang puasa nggak pakai sholat gimana? Sama kayak misalnya orang sholat nggak pakai wudu. Enaknya gimana? Kira-kira sholatnya serak nggak tuh? Iya, nggak serak. Wah, sholat saya nggak diterima nih. Ah, itu tahu. Iya. Jadi kalau misalnya ini yang lengkap-lengkap saja. Ya. Kalau mau sudah tahu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu, ya wajib jalanin. Sholat wajib. Ya, itu aja. Ya mungkin itu Bang Sony ya. Mungkin selanjutnya ini masih banyak nih Bang Kimil. Mohon maaf mungkin masih lanjut lagi. Ayo gantian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya yang berkenan buat kami. Saya Abah Bayu dari channel Zilo Kedongbreng, posisinya di kota Lamongan. Lamongan, Jawa Timur. Saya sekarang berada di posisi di Banjarmasin. Oh, posisi Banjarmasin sekarang. Oh, Banjarmasin. Itu masih Bang Wilfred. Kemudian ada sesuatu sedikit lah yang saya tanyakan, mungkin agak di luar masalah Ramadan. Gimana masalah doa, kebetulan ada kawan tanya. Jadi kita kan kebetulan pas ada Ustadz Gil, jadi saya mau tanya bagaimana hukumnya atau sah atau tidak apabila seseorang itu mendoakan atau berdoa untuk mengirim doa, maksudnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian orang tersebut tidak melakukan sholat. Nah, saya kebetulan nggak bisa jawab, jadi gimana? Saya minta atau mohon pencerahan dari Ustadz Yoyo. Terima kasih, Doja, atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah dilema juga nih buat saya juga. Makasih dari mana tadi Bu? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Ini juga pernah ada satu yang pernah saya dibahas juga sama kiai saya tentang doa. Diterima nggak sih mendoakan orang yang nggak sholat? Nah, ini dalam bahasa saya ya, saya akan menjawab seperti ini. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, doakan semoga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Pertanyaannya cuma satu, apakah jemaah saya ini sholat? Apakah jemaah saya ini berpuasa? Apakah jemaah saya ini orang Islam? Apakah jemaah saya ini orang baik-baik? Lihat, saya hanya meminta Allah, ya Allah ya Rabbana, urusan diterima atau tidaknya urusan Allah. Kalau orang mendoakan jangan pernah berharap balik dari manusia, tidak. Doakanlah hanya untuk Allah. Ya Allah ya Rabbana, aku doakan mudah-mudahan para jemaah yang ada di sini sehat walafiat, panjang umur, berkah di dunia wal akhirat. Saya tidak pernah mau menanyakan apakah jemaah semua salat? Tidak. Apakah semua jemaah saya ahli sedekah? Tidak. Mendoakan ikhlas saja. Urusan diterima atau tidaknya ya bagaimana Allah. Kita kan hanya mendoakan saja. Tidak perlu ngejudge orang, apakah beda agama, apakah ini. Ada tempatnya. Kalau hanya mendoakan tadi ya doain aja. Ada doa sama muslim, ada. Ada doa sama non muslim yang bukan seagama, ada. Jadi pelajari yang itu saja. Udah tahu kok kita hukumnya. Mendoakan non muslim ada bacaan. Mendoakan sama muslim juga ada. Setiap khotib Jumat pasti itu. Kalau setiap khotib Jumat pasti semua yang doakan siapa? Para mukminin, minah.
Ya pasti begitu. Apakah seorang mubalik itu bertanya, jemaah, habis sholat Jumat ini pada sholat asar enggak? Pasti tidak. Karena urusan doa kita hanya meminta kepada Allah, urusan diterima atau tidak bagaimana Allah. Jadi kalau misalnya urusan doa, bagaimana yang mendoakan saja, ya jangan sampai hati ini kita kotor. Itu masalah doa saja. Doa kita berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, urusan diterima atau tidak kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa baik kita. Amin. Allah mudah urusan-urusan kita dan Allah kabul semua keinginan kita. Itu aja. Yang namanya orang doa, masalah urusan itu kan bagaimana Allah. Itu semua bahasan, itu ungkapan saya yang sifatnya saya juga banyak belajar pada kiai, alim ulama, abai, ustadz yang ada di sini, bagaimana cara mencermati doa. Ya. Berdoalah yang baik-baik, mintalah yang baik-baik, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Amin. Ya, mungkin selanjutnya Bang Kiwil biar kebagian ini, kasihan. Diganti lagi yang lain, silakan. Ya, dipersilakan untuk rekan-rekan yang masih Ini pertanyaan terakhir ya. mungkin masih Ya, ada siap. yang mau ditanyakan ya sama Pak Ustadz Kiwil. Masih ada di hadapan kita semua. Dipersilakan waktu dan jalur. Ya, sebelumnya saya mungkin infokan ini yang terakhir karena Bang Kiwil mungkin sudah mau istirahat. Dipersilakan. Berebutan, Roger. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tidak bertanya, hanya sekedar menyapa, perkenalan sebagai pengurus komunitas Jelo Indonesia. Ini presidennya, Presiden Jelonya. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina apa yang disampaikan Allahu Akbar. Pak Presiden, assalamualaikum Pak Ustadz Presiden. Kiwil yang masih mestinya komedian, saya sebelum tahu. Masih komedian apa udah istirahat katanya, nanti dijawab mungkin. Tadi bermanfaat bagi Ya nanti saya kita jawab lah. semuanya. Di saya Cak Jo, untuk nama aslinya Teguh, berdomisili di seputaran Bandara Udara Juanda, Juanda, Surabaya. Surabaya. Terima kasih. Surabaya. Ya, itu baik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan, tadi masih ada kesempatan ya, satu pertanyaan. Berhubung ini juga sudah masuk di waktu istirahat, mungkin Bang Kiwil mau istirahat. Dipersilakan yang masih mau ada pertanyaan, waktu dan jalur langsung dipergunakan. Dia minta satu lagi nih katanya, selain Cak Jo. Mungkin udah nggak ada kali ya. Ya langsung aja untuk Cak Jo sama Bang Kiwil. Masih panjang Bang Zurain ya. Dipersilakan sebelum kita next ya ke acara selanjutnya. Yang mau bertanya, mumpung Pak Ustadz Kiwil masih ada di hadapan kita semua. Waktu dan jalur dipersilakan. Nah, saya menangkap ada pertanyaan tadi Cak Jo. Pada saat ini Bang Kiwil masih sebagai pelawak atau komedian, itu kan, itu mungkin harus dijawab dulu sama Bang Kiwil. Dan sekalian mungkin menutup ya, Bang Kiwil. Saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke Bang Kiwil karena telah menyempatkan waktunya, menyiapkan segala sesuatunya di Zoom bersama saya, dan saya merasa sangat bangga sekali bisa menyajikan ini ke teman-teman seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara, negeri jiran Malaysia. Mohon dijawab dulu dari Cak Jo, Jawa Timur tadi, Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Jo, Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah sekarang sudah jadi artis atau pelawak atau sudah jadi ustadz? Profesi buat saya bukan lagi permasalahan sekarang. Apapun profesinya, karena dulu pernah juga saya 2 tahun untuk stop di dunia TV. Saya 2 tahun itu tidak mau terlibat dengan hubungan TV. Bahkan ada tawaran sinetron sampai
sampai dia kasih honor sampai 5 kali lipat. Saya bilang tidak, saya ingin berdakwah. Sampai berhari-hari, sampai 2 tahun saya bertahan, tidak mau syuting. Saya hilangkan keinginan saya untuk syuting. 2 tahun. Coba dipikirkan, setahun saya punya penghasilan di atas sampai di atas 8M lah. 2M saya bisa dapat dalam 1 tahun. 2 tahun sudah bisa bayangkan. 2 tahun saya nggak syuting. Tiba-tiba ketika dalam keadaan hijrah dekat dengan Allah, saya malah diomelin sama kiai. Gak boleh gitu, Wil. Wil ini sudah Allah titipin profesi. Nah sekarang Wil bagaimana menjaga profesi ini untuk berdakwah. Baru saya sadar, ya Allah, ternyata manusia hidup ini, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadikan profesi kamu sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain. Wil jadi pelawak, tetap dia pelawak, tapi jadikan pelawak yang bermanfaat buat orang lain. Wil jadi artis, jadikan artis yang bermanfaat buat orang lain. Jadi saya bilang, jangan tinggalkan, itu amanah dari Allah. Sekarang manfaatkan amanah Allah sebagai seorang pelawak yang baik buat orang lain. Alhamdulillah, ya sama kiai masih ngaji, masih tetap belajar. Bahkan di sini saya bergabung dengan PMMI, Persaudaraan Mubalighah Indonesia. Di PMMI ini saya diberikan kepercayaan untuk membantu rekan-rekan para pendakwah dalam kehidupan ekonomi, sosial dan perekonomian mereka gitu. Jadi intinya bersama kita sudah sampai 5.000 lah, 5.000 santri saya dari PMMI. Amin. Yang saya tampung untuk bisa menjadi santri yang baik gitu. Insya Allah doakan saja status saya sebagai pelawak menjadi pelawak yang baik buat orang lain dan bermanfaat buat orang lain. Amin. Dakwah, tetap berdakwah karena manusia diciptakan untuk selalu berdakwah. Amin. Berdakwah. Suami berdakwalah untuk istri dan anaknya, RT berdakwalah untuk warganya, lurah berdakwalah untuk warganya. Siapapun manusia yang dilahirkan ini selalulah berdakwah. Berdakwah, sampaikan itu baik walaupun hanya 1 ayat. Amin. Itu saja. Mohon maaf sekali lagi karena memang waktu juga tidak memungkinkan. Sekali lagi Al-Fakir yang masih miskin ilmu, mohon maaf, bukan berarti menggurui. Semua yang saya jawab itu berdasarkan logika dan pemikiran hidup saya. Perjalanan hidup saya, bagaimana karir saya, kesuksesan saya, dan sampai sekarang ini, insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalaupun salah, itu datangnya dari lisan saya. Adapun kebenaran hanya milik Allah. Mudah-mudahan segala salah dan jelas saya yang saya sampaikan, Allah ampuni. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Kiwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kiwil telah menyempatkan waktunya untuk bersama kita pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabatku semua, para owner atau perwakilan channel yang ada. Nah, sebelum saya buka kembali ini channelnya, saya akan menyampaikan kuis. Yang masuk dapat merah langsung menjawab ya. Siapakah nama aslinya Bang Kiwil? Saya lepas, nanti ada 5 pertanyaan, tapi kita selang-seling ya. Pulpennya mana, Git? Pulpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo. Alhamdulillah. Pulsanya 50.000. Pertama. Pertanyaan kedua.
Saya kembali dulu ke MC dulu ya, sebentar ya, saya catat dulu nih biar tidak lupa. MC silakan naik dulu untuk Iya, terima kasih Bang. Saya masih ketawa. Sudah sempat googling ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wil ya. Dan alhamdulillah isi kultum oleh Bang Wil dan juga ada interaktif dari rekan-rekan sahabat maupun owner dari channel sahabat juga sudah terjawab semuanya. Dan mohon maaf Jam tadi berapa sekarang? rekan dari Malaysia tidak sempat terjawab dikarenakan pertanyaannya bisa dimonitor ya. udah Saya dua ya. rasa semua memang agak kesulitan monitor di saya sendiri pun sama. Dipersilakan Bang Zulen Bima, ada 4 pertanyaan lagi ya, dipersiapkan. Ya, berhubung tadi tinggal 3. Tadi udah disebutin sama Cak Jo, tanggal lahir segala disebutin lah jadi. Jadi hilang 1 pertanyaan tuh. Pertanyaan kedua, berebut lagi nih ya. Bang Kiwil itu Dipersilakan pertanyaan selanjutnya, masih ada 4 iya lo mencet lagi. pertanyaan lagi ya. Dipersilakan. Iya tadi Cak Jo pengen nyebut sih salah 1 pertanyaan tuh tanggal lahir, tapi udah disebutin. Nah, pertanyaan yang kedua 50.000 lagi. Bang Kiwil itu punya atau ada 3 personil yang mungkin pertamanya itu dalam grup sembako namanya kalau nggak salah. Sebutkan salah satunya, lapas merahnya. Tiadi ya di sembako itu ngerunya dia. Pokoknya tanya yang sudah bisa jawab begitu. Salam hormat buat semuanya. Salam buat Bang Kiwil. Iya Bang CTB, sayang sekali. Cak Jo tahan dulu, jangan jawab lagi, gue cubit. Ayo gantian, belum terjawab. Roger. Ikutan jawab ya. Assalamualaikum. Jawabannya sembako. Sembako. Kemudian saya terus cuman kata merah tapi enggak. Jangan jawabannya ya sembako. Bang Udin, temennya tuh Bang Udin. Maksudnya Bang Udin begitu. Lepas waktu. Untuk merah foto latihan Udin aja lah. Gitu nggak bisa nyimak. Nggak punya TV di rumah Pak. Gitu. Masuk lagi. Pertanyaannya tadi sembako ada 3. Oh, pastinya mungkin Mbak Supri. Mbak Supri bahwa Mbak Roji. Dan jawabannya itu kali. Begitu. Jerimo. Menyerah lagi itu antara 3 aja lah, Mbak Supri, bahwa Mbak Roji. Ya matiin apa? Ya matiin apa?
MTN